Dia tidak melihat sama sekali bayangan Sekar di sana. Di dalam cermin itu hanya ada pantulan berdua. Saat tangan Nadine sudah tinggal sedikit lagi menyentuh, tiba-tiba langsung mengurungkan niat karena melihat kulit tangan si ibu sangat tipis. Nadine yang penasaran langsung jalan mendekat ke arah pagar sambil menjawab, "Aku lagi nyapu, kamu siapa?" "Aku Sekar, kita main yuk." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis, cerita mesis yang dikemas dengan manis. Buat kalian yang lagi menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, aku doain semoga rezekinya lancar. Amin. Kali ini aku akan cerita pengalaman seram dari seorang narasumber yang waktu itu usianya masih kecil. Namanya Nadine. Umur sekitar 12 tahun dan saat itu masih duduk di bangku kelas 6 SD. Kejadiannya pas lagi liburan panjang sekolah. Seperti biasa, Nadine main sekaligus menginap di rumah neneknya yang ada di daerah Ciawi, Jawa Barat. Rumah neneknya Nadine ini tipikal rumah tua. Bangunannya mirip banget sama peninggalan zaman Belanda. Cat seluruh rumahnya berwarna putih. Ruang tamunya luas, plafon langit-langit tinggi, dan jendelanya tuh banyak banget. Percis di sebelah kiri yang terhalang oleh 3 rumah, ada sebuah bangunan bekas pabrik garmen yang sudah belasan tahun tidak beroperasi. Neneknya tidak pernah menjelaskan kenapa pabrik itu tutup. Hanya saja ada satu pesan penting dari si nenek. Nadine tidak boleh sekali-sekali main atau masuk ke area pabrik itu. Besok paginya seperti biasa, Nadine bantu neneknya nyapu halaman depan rumah. Sambil nyapu daun-daun kering, dia asik nyanyi-nyanyi kecil sendirian. Suasana pagi itu juga masih sepi dan agak dingin khas daerah Ciawi. Tapi di tengah asiknya menyapu, pandangan Nadine tiba-tiba teralih ke arah pagar besi rumah. Di balik pagar itu berdiri seorang anak perempuan yang usianya kelihatannya gak jauh beda sama Nadine ini. Anak perempuan itu cuma berdiri diam sambil ngeliatin Nadine yang lagi nyapu halaman. Penampilannya rapih dan bersih. Dia pakai setelan piyama warna putih gading. Rambutnya berponi dan dikepang 2. Awalnya Nadine mikir itu mungkin anak tetangga sekitar di rumah neneknya itu. Tapi gak lama kemudian pelan-pelan anak itu melempar senyum ke arah Nadine. "Kamu lagi apa?" Anak itu terdengar sangat halus suaranya. Nadine yang penasaran langsung jalan mendekat ke arah pagar sambil menjawab, "Aku lagi nyapu, kamu siapa?" "Aku Sekar, kita main yuk." Sejak hari itu Nadine dan Sekar jadi makin akrab. Hampir setiap hari mereka bermain bareng. Kadang main petak umpet, ngobrol di halaman, atau sekedar jalan-jalan kecil di sekitar rumah. Neneknya Nadine sebenarnya tahu kalau cucunya punya teman baru di sana. Soalnya
Tiap Nadine pamit mau main keluar, neneknya cuma bilang, "Jangan pulang telat ya, jangan nakal kalau main ke rumah orang." Dan Nadine pun hanya mengangguk pelan. Si nenek gak pernah menaruh curiga sama sekali. Soalnya Sekar biasanya cuma nungguin Nadine di depan gerbang rumah atau di bawah pohon bambu yang ada di samping bekas pabrik batu bata. Sampai akhirnya suatu sore saat mereka lagi asik bermain, Sekar tiba-tiba menarik tangan Nadine pelan. Dengan suara halus dan senyum kecil di wajahnya, Sekar ngajak Nadine mampir ke rumahnya. Nadine yang polos ikut begitu saja saat Sekar menarik tangannya. Anehnya, Sekar malah membawa Nadine masuk ke area pabrik terbengkalai yang sebenarnya sudah dilarang oleh neneknya. Begitu mereka jalan melewati rimbunnya pohon bambu, pandangan Nadine tiba-tiba berubah. Di matanya, tempat itu sama sekali bukan pabrik tua yang rusak, melainkan sebuah rumah yang ukurannya besar dan mewah. Tapi meskipun kelihatan mewah, Nadine merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Kalau diperhatiin lebih dekat, beberapa bagian dindingnya berwarna hitam legam. Catnya juga banyak yang mengelupas seperti bekas terbakar. Nadine pun tetap mengikuti Sekar berjalan masuk ke dalam rumah. Dia merasa bukan hanya hawa dingin yang terasa, tapi hidungnya pun mencium sesuatu yang menyengat, seperti bau daging gosong atau mirip arang yang baru saja dibakar. Saat pandangannya mengarah ke ruang tamu, di sana sudah ada bapak dan ibu Sekar yang duduk diam di atas kursi kayu. Nadine mencoba untuk sopan. Dia menyapa mereka. "Siang Om, siang Tante." Tapi respon kedua orang tua Sekar hanya menoleh pelan. Tidak ada senyuman atau sepatah kata pun yang keluar. Mereka menatap Nadine dengan wajah datar tanpa ekspresi sama sekali. Karena merasa tidak enak, Nadine berinisiatif jalan mendekat ke arah ibunya Sekar dengan niat mau salaman. Saat tangan Nadine sudah tinggal sedikit lagi menyentuh, tiba-tiba langsung mengurungkan niat karena melihat kulit tangan si ibu sangat tipis dan warnanya pucat keabu-abuan, sehingga tulang tangannya jelas terlihat menonjol seperti keluar. Gak lama setelah momen canggung di ruang tamu itu, Sekar langsung ngajak Nadine masuk ke dalam kamarnya. Dan ternyata kamar itu penuh sama mainan-mainan kuno. Ada boneka kain, kuda kayu kecil, sampai kotak musik tua yang bentuknya sudah jadul banget. Mereka pun asik bermain bersama di sana selama berjam-jam. Sebenarnya Nadine senang banget punya teman baru seperti Sekar. Tapi ada satu hal yang bikin dia mulai merasa aneh. Setiap kali Nadine merasa haus lalu minta minum, Sekar selalu menolak dengan halus.
Nanti aja ya kalau udah di rumah nenek. Keesokan harinya gantian Nadine yang mengajak Sekar untuk main ke rumah neneknya. Begitu sampai, mereka langsung masuk ke dalam kamar Nadine. Mulai dari pengalaman sekolah, dia bercerita sampai nunjukin mainan yang dia bawa dari rumah. Sementara Sekar cuma duduk sambil dengerin cerita Nadine. Sesekali dia tertawa kecil. Kebetulan neneknya Nadine yang lagi masak di dapur samar-samar mendengar suara mereka berdua yang lagi asik mengobrol. Dari arah dapur, si nenek langsung memanggil, "Nadine, ajak temennya makan di sini." "Iya, Nek, sebentar lagi." Tidak lama setelah itu, neneknya jalan ngelewatin kamar Nadine yang pintunya memang terbuka sedikit. Neneknya sempat mengintip ke dalam. Di situ terlihat jelas kalau Sekar sedang duduk di lantai membelakangi pintu. Mereka berdua kelihatan lagi asik memegang boneka sambil tertawa kecil. Si nenek melangkah masuk ke kamar untuk mengajak mereka berdua segera ke ruang makan. Setelah menghidangkan makanan, mereka bertiga pun duduk bersama untuk menikmatinya. Saat lagi makan, nenek sempat merasa ada yang aneh dengan penampilan Sekar. "Sekar, lagi sakit ya? Kok wajahnya pucat banget?" Sekar hanya menggelengkan kepalanya pelan tanpa bersuara. Pas lagi asik makan, si nenek dibuat kaget setengah mati. Waktu dia tidak sengaja melirik ke arah pantulan kaca bufet rak piring yang ada di dekat meja. Dia tidak melihat sama sekali bayangan Sekar di sana. Di dalam cermin itu hanya ada pantulan berdua, yaitu Nede dan Nadine saja. Sementara Sekar sama sekali tidak kelihatan di cermin, padahal fisiknya jelas-jelas lagi duduk di depan mereka sambil menyuap makanan. Nenek berusaha tetap tenang dan tidak langsung menegur saat itu juga. Dia berdiri dari kursi, niatnya ingin jalan ke arah kamar untuk menenangkan diri. Saat langkah kaki nenek baru saja melewati posisi duduk Sekar, anak itu bicara dengan suara yang sangat lembut. "Nenek, biarkan Nadine bermain denganku ya." Mendengar omongan itu, neneklah langsung lemas. Dia sempat berhenti sebentar tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah Sekar. Nenek langsung buru-buru jalan meninggalkan mereka berdua di meja makan. Sementara itu, Nadine sendiri sama sekali tidak mengerti apa yang lagi terjadi. Yang dia tahu, raut wajah neneknya langsung berubah drastis, terlihat tegang dan tidak bersahabat. Hari Minggu pun tiba, dan ini jadi hari terakhir Nadine menginap di rumah neneknya. Sebelum Nadine pulang ke kota, Sekar meminta satu hal agar Nadine mau main ke rumahnya untuk terakhir kalinya buat perpisahan. "Di sini aja ya Nadine, temanin aku terus."
Nadine yang awalnya biasa saja, tiba-tiba langsung merasa kepalanya pusing. Di saat yang sama, bau apek yang biasa dia cium langsung berubah menjadi hawa panas, membuat hidungnya terasa susah bernapas. Tidak hanya itu, mata Nadine melihat bangunan yang tadinya sebagai rumah mewah perlahan-lahan mulai berubah dan kelihatan wujud aslinya. Sadar ada yang tidak beres, Nadine langsung mundur pelan-pelan karena ketakutan. Di belakangnya, Sekar ternyata menahan dan memegang pundak Nadine dengan sangat kencang sehingga bisa merasakan kukunya yang tajam menusuk ke dalam kulit bahunya Nadine. Tidak lama setelah itu, Sekar berbisik pelan di belakang telinganya. "Bapak sama ibu suka kamu, Nadine. Mereka mau kamu tinggal di sini bareng kita di bawah pohon bambu." Dengan rasa takut yang luar biasa, Nadine perlahan memberanikan diri menoleh ke belakang. Dan saat itulah semuanya berubah di hadapannya. Sekar bersama kedua orang tuanya sudah nggak lagi terlihat seperti manusia biasa. Pakaian mereka robek dan hangus seperti habis terbakar. Seluruh tubuh mereka hitam gosong. Dan yang paling mengerikan, wajah Sekar sudah hancur sampai hampir nggak berbentuk. Begitu Nadine menoleh ke arah sampingnya, tepat yang tadinya dikira kamar tidur, ternyata adalah gundukan tanah merah lengkap dengan sebuah batu nisan. "Nadine! Nadine!" Terdengar suara neneknya dari arah luar yang terus memanggil namanya berulang kali. Begitu sadar itu suara neneknya, Nadine gak mikir panjang lagi. Dia langsung lari sekencang-kencangnya keluar dari tempat itu sambil menangis ketakutan. Nadine menerobos rumput ilalang yang tinggi tanpa peduli apapun, sampai kaki dan tangannya kena goresan duri-duri kecil. Begitu keluar dari area pabrik, neneknya yang sudah nungguin bersama kedua orang tua Nadine dan beberapa warga langsung memeluknya erat-erat sambil bertanya dengan nada khawatir, "Kamu dari mana aja, Nak?" Dengan suara yang gemetar, Nadine hanya bisa menjawab, "Tadi habis dari rumah Sekar, Nek." Mendengar jawaban Nadine, warga yang ada di situ langsung saling pandang dengan tatapan heran. Salah satu kakek tua yang ikut mencari kemudian menunjuk ke arah gundukan tanah di bawah pohon bambu besar, tepat di perbatasan pagar pabrik. Saat Nadine mendekat dengan kondisi kaki yang sudah lemas, dia mencoba membersihkan sedikit lumut yang menutupi gundukan itu. Ternyata di sana ada sebuah batu nisan kecil yang bertuliskan 3 nama. Sekar Arum, Saipullah, Wahyuni. Ketiganya tertulis wafat di tanggal yang sama, yaitu 14 Mei 1998. Setelah Nadine kembali ke rumah, akhirnya
neneknya menjelaskan kalau di tahun 1998 itu adalah tahun di mana pabrik tersebut yang bertetangga di sebelahnya rumah itu mengalami kebakaran hebat. Kejadian tragis itu memakan korban satu keluarga kecil, yaitu bapak, ibu, dan anak yang kebetulan tinggal di bagian belakang pabrik karena bekerja sebagai buruh bersih-bersih di sana. Nadine baru sadar kalau selama ini teman yang sering mengajak dia main dan punya kamar penuh mainan kuno itu adalah sosok yang kesepian di reruntuhan pabrik itu. Itulah pengalaman seram yang dialami oleh Nadine semasa kecilnya. Dari cerita ini kita bisa tahu ya, kalau tempat terbengkalai kayak bekas pabrik itu memang sering banget menyimpan cerita yang belum selesai dari masa lalu. Aku gak bisa ngebayangin sih gimana posisi Nadine waktu itu main berhari-hari sama sosok yang ternyata sudah meninggal. Tapi untungnya Nadine tidak sampai dicelakai atau dibawa pergi sama Sekar dan keluarganya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.